Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat tani semuanya. Kali ini saya akan mereview tentang tanaman padi Logawa Jumbo Landung Premium yang untuk saat ini sudah berumur sekitar 60 hari dan ini masa generatif atau masa pembuahan. Namun sebelum lanjut ke video, bagi yang belum subscribe mohon subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa like, komen, dan juga tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi channel yang saya buat ke depannya. Dan bagi yang sudah subscribe dan yang sudah like, terima kasih. Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke video. Ini adalah padi Logawa Jumbo Landung Premium yang untuk saat ini sudah berumur sekitar 60 hari teman-teman, dan ini sudah ada mulai keluar bunga atau bakal buah teman-teman. Namun untuk padi Logawa itu biasanya kalau mulai pembungaannya bisa hampir keluar semua atau hampir serentak itu sekitar umur 70 hari sampai 75 hari teman-teman. Karena kalau padi Logawa itu biasanya untuk keluar bunganya agak lambat, namun untuk masa pemasakan buahnya atau merunduknya padi itu lebih cepat teman-teman. Jadi kalau padi Logawa itu untuk keluar bunganya lumayan lama, namun untuk pemasakan buahnya lebih cepat. Dan untuk keunggulan daripada padi Logawa Jumbo Landung Premium ini teman-teman, dia yang pertama buliran padinya besar dan juga panjang teman-teman, seperti ini, seperti itu teman-teman. Dan malainya lumayan panjang, per malai itu bisa mencapai sekitar 400 sampai 450 biji teman-teman. Dan keunggulannya yang lain, dia batangnya kokoh dan daunnya lumayan lebar dan juga tahan terhadap jamur baik itu Sinoksis maupun Bleskon. Dan kelebihannya yang lain, selain malai panjang, buahnya besar dan juga banyak. Ukuran padinya lumayan besar dan juga panjang. Dan untuk berasnya dia warnanya lebih agak putih teman-teman, tidak begitu abu-abu ya. Kalau yang biasa itu kan seperti agak buluk gitu ya teman. Kalau ini tidak, ini lebih putih, agak putih ya teman-teman. Dan untuk nasinya ini tidak begitu perak, ini ada sedikit pulennya teman-teman, tidak, walaupun tidak sepulen padi Ciherang ataupun Sirih Putih, namun ini lumayan pulen teman-teman. Dan untuk anakan padinya lumayan banyak teman-teman, seperti ini. Ini kami tanam itu per lubang itu, atau ya per lubang ya teman-teman. Ini sekitar 45, namun ini bisa mencapai sekitar hampir 30 sampai 35 per apa itu, per gerombol teman-teman. Dan ini anakan bagus, anakan padinya sangat bagus, dan juga anakan padinya ini bisa besar seperti indukannya teman-teman. Jadi ini nanti insya Allah pembuahannya ini bisa serentak dan bisa maksimal. Dan untuk membantu supaya pembuahan pertumbuhan anakan padi ini bisa serentak itu teman-teman, kalau yang sudah saya lakukan ya teman-teman, itu pemupukan yang pertama itu saya menggunakan urea, Ponska, dan juga SP36 dan juga ZA. Namun untuk pemupukan yang kedua itu saya tidak menggunakan urea teman-teman, saya gunakan Ponska
Vertivos, KCL, dan NPK Pak Tani, supaya untuk pemupukan yang kedua itu supaya tidak anakan padinya tidak begitu banyak, dan supaya anakan padinya itu bisa tumbuh secara serentak. Kalau terlalu banyak ureanya teman-teman, nanti anakan padinya akan semakin banyak, dan nanti anakan padi yang kecil itu tidak akan mampu mengikuti indukannya teman-teman. Nah, nanti waktu pembuahan itu biasanya untuk indukannya sudah keluar bunga dan sudah merunduk, dan untuk anakan padinya masih mau keluar bunga seperti itu, dan nanti akhirnya hasilnya tidak maksimal, dan nanti akan ada yang sudah masak atau sudah tua, dan ada lagi yang baru mau merunduk. Jadi nanti hasilnya tidak maksimal teman-teman. Dan di sela-sela pemupukan tabur itu saya spray menggunakan NPK Pak Tani dan KCL teman-teman, supaya hasilnya bisa maksimal. Biasanya kalau saya pemupukan pertama itu saya lakukan itu sekitar umur 10 hari dari tanam teman-teman. Dan untuk pemupukan yang kedua itu biasanya sekitar 25 hari sampai 27 hari. Namun di sela pemupukan yang pertama dan kedua itu kan umur 10 hari dengan 25 hari itu ada sisa sekitar 15 hari teman-teman. Itu kami spray menggunakan NPK Pak Tani dan juga KCL ya teman-teman. KCL-nya itu KCL biasa, KCL yang tabur itu teman-teman, namun itu saya cairkan dan saya spraykan teman-teman. Dan juga NPK Pak Taninya juga saya cairkan dan saya spraykan. Itu per tangki itu saya kasih untuk ukuran 14 liter itu saya kasih sekitar 3 sendok makan teman-teman. Jangan terlalu banyak-banyak teman-teman, karena kalau terlalu banyak nanti akan bisa gosong di di ini. Sebenarnya nggak berbahaya, namun di sini akan ada seperti gosong, dan kita melihatnya tidak tidak enak lah dipandang. Kalau bisa per tangki itu 3 sampai 4 sendok aja. Dan pemupukan yang kedua biasanya umur sekitar 25-27 ya teman-teman. Dan setelah itu kan biasanya tidak dipupuk lagi ya teman-teman, dan itu biasanya juga saya spray sampai sekitar umur sekitar 45 hari teman-teman. Itu setiap 1 minggu sekali itu juga saya spray dengan NPK Pak Tani dan KCL, itu rutin teman-teman. Dan setelah umur 45 itu NPK Pak Taninya saya hentikan, namun KCL-nya itu saya tetap spray teman-teman. Dan saya tambahkan untuk umur sekitar 50 ke atas itu saya ganti dengan KCL dan MKP teman-teman. Dan itu saya juga kasih kalau sudah mulai pembungaan seperti ini, saya tambah lagi fungisida teman-teman, supaya pembuahannya nanti bisa maksimal dan kuning. Karena kalau di fungisida itu kan yang jenis Amister Top itu kan ada CVT-nya teman-teman, itu zat pengatur tumbuh, jadi itu sangat bagus. Ini saya campur dengan MKP dan KCL teman-teman, dan nanti supaya pembuahannya bisa maksimal. Dan alhamdulillah biasanya kalau itu kita lakukan secara rutin dan dengan sesuai takaran yang pas, itu hasilnya sangat bagus teman-teman. Itu buliran padinya besar dan juga panjang, dan tanaman kita terlihat sehat dan juga segar, dan hasilnya pun maksimal dan sangat berbobot teman-teman. Dan
Kalau teman-teman di usia padi seperti ini sudah sekitar umur 65 hari ya teman-teman. Ini biasanya kalau tanaman padi ini rawan hama wareng teman-teman. Jadi saya sarankan kalau teman-teman ke tempat sawah teman-teman, ini tolong dicek di bagian bawah seperti ini teman-teman. Ini sangat biasanya musim rawan kalau ada wareng ini. Kalau padi, apalagi anakan padi seperti ini, banyak seperti ini, biasanya di tengah-tengah, dan kalau kita hanya melihat sepintas dari atas itu belum nampak teman-teman, namun di bawah biasanya sudah ada kecil-kecil dan anakan indukan wareng. Itu nanti kalau kita tidak segera lakukan pengendalian, ini sangat berbahaya teman-teman, bisa terjadi gagal panen teman-teman. Dan untuk pengendalian, kalau sudah umur seperti ini, sudah usia 65 hari seperti ini, saya tidak menggunakan insektisida yang dosis rendah teman-teman. Saya gunakan seperti Tebalo atau Plenum, karena itu sudah teruji dan sudah terbukti teman-teman, dan hasilnya lumayan bagus. Itu kami spraykan sendiri, tidak kami campur dengan Gandasil ataupun dengan fungisida teman-teman. Kami spray, kalau untuk insektisida itu kami spraykan sendiri supaya hasilnya bisa maksimal teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat kalau ada ada kendala seperti tanda-tanda wareng, segera spray teman-teman dengan menggunakan Tebalo ataupun Plenum. Ini hasilnya sudah terbukti sangat bagus teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komentarnya, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi channel yang saya buat ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.